dengan kategori murahan. Jadi Tobat ya lu. Apa? Ulang. Selamat datang di Pokepo Podcast Kepo. Nah teman-teman, kali ini saya Umi Fadila sudah bersama partner saya Kak Fajar Muhammad Hussein, yang mungkin teman-teman semua sudah banyak mengenal ya, karena alhamdulillah beliau ini sudah sampai tembus di kancah internasional. Masya Allah. Nah pada kesempatan kali ini Kak Fajar, sebenarnya kalau berbicara tentang apa yang terjadi hari ini, mungkin dari hal yang memprihatinkan, seperti Kak Fajar juga termasuk seorang pegiat yang memberantas bullying ya. Jadi kan kayak di Indonesia ini sudah sangat marak sekali terjadi pelecehan, bullying dan lain sebagainya. Nah, salah satu tema yang akan atau menjadi tema kita kali ini adalah catcalling nih Kak Fajar. Nah, mungkin kalau teman-teman semua ada yang masih asing dengan istilah catcalling, cuma mungkin kalau kita berdua kasih salah satu contoh catcalling, teman-teman pasti langsung paham. Gimana nih Kak contoh catcalling? Banyak ya kalau dibilang contohnya. Iya. Nggak cuma satu, banyak kasus yang terjadi di lingkungan kita sekitar juga gitu. Nah kayak misalnya nih teman-teman udah rapi, udah cantik, wangi, udah semangat nih mau berangkat ke kampus atau ke sekolah, tiba-tiba di pertengahan perjalanan ada yang kiu-kiu. Nah itu sering banget terjadi kan. Cantik, nengok dong. Nah itu kalau teman-teman bisa. Padahal itu ngerasa kayak pujian, padahal itu pelecehan ya. Nah, kayak misalnya orang yang kayak melakukan catcalling itu merasa kayak itu mungkin keren bagi dia mungkin ya. Tapi kita nggak tahu di sisi korban itu seperti apa. Benar. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang catcalling ini, kita harus tahu apa sih catcalling itu. Nah teman-teman, catcalling sendiri adalah penggunaan kata-kata yang tidak senonoh secara verbal maupun non verbal. Gitu. Kalau secara verbal mungkin kayak yang tadi dicontohkan seperti kayak panggilan-panggilan, siulan dan sebagainya. Kalau yang non verbal itu mungkin dari gestur fisik, kayak misalnya dari jauh nih kita udah melihat ada orang yang merhatiin kita dari atas sampai bawah, itu udah termasuk pelecehan yang atau kita sebut dengan catcalling. Nah Kak Fajar, karena kita mungkin bukan semuanya, tapi mungkin banyak dari pelaku catcalling itu adalah seorang laki-laki, bukan seorang sih, maksudnya dari laki-laki. Ya walaupun ada juga korban catcalling juga laki-laki, tapi menurut Kak Fajar apa sih yang menyebabkan si pelaku catcalling itu tadi melakukan pelecehan kepada korban itu tadi? Ya, kebanyakan dari pelaku sendiri itu mengungkapkan untuk berbuat seperti itu tadi ya, misalkan menggunakan panggilan yang tidak sesuai ataupun tidak senonoh tadi, yang senonoh, terus dengan gestur yang provokatif itu bisa juga. Kan tadi kita sempat bahas juga ya bahwasannya catcalling itu pelecehan yang verbal atau non verbal. Jadi bukan hanya dari bentuk lisan, tapi bisa dari segi gestur. Nah, bisa juga nih Kak, kenapa pelaku itu melakukan seperti itu ya? Karena pertama kita lihat dulu, si pelaku ini kadang mencari perhatian dari publik atau lingkungan sekitar. Ketika si pelaku ini menanyakan atau menggunakan catcalling tadi di lingkungan sekitarnya atau di publik, itu di area umum, itu mereka untuk mengharapkan perhatian publik itu mampir ke dirinya gitu. Biasanya bisa juga itu. Kayak dia membunuh mental si korban. Benar. Jadi responnya si korban juga kita nggak semuanya tahu ya. Kadang si pelaku ini kadang nggak nyampe pikir panjang gitu. Apakah dengan cara memperlakukan seperti itu si korban ini bisa menerima dengan baik? Padahal tidak semua orang gitu. Dan menganggap itu tuh ya zaman sekarang, apalagi zaman sekarang ya Kak. Kalau dulu iya masih kayak tabu, masih kayak hal biasa lah kayak gitu. Tapi kan sekarang tuh memang diacukan bahwasanya udah ada pasal-pasalnya, ada undang-undangnya yang seperti itu. Maka dan di situ udah ada kasus banyak juga di lingkungan sekitar kita untuk mengenai hal catcalling seperti itu. Tapi mungkin untuk pengetahuan atau literasi soal catcalling ini belum menyeluruh ya Kak. Betul. Bahkan di lingkungan kampus sekalipun kayak
banyak dari kita atau teman-teman kita yang masih melakukan catcalling itu kayak menganggap catcalling itu adalah hal yang lumrah. Benar. Saya banyak membaca dari beberapa sumber sebelum kita melakukan pembicaraan ini ya. Kalau kita berbicara tentang catcalling, ternyata catcalling itu adalah sesuatu yang lahir dari budaya patriarki, Kak. Nah, kita kan tahu kalau budaya patriarki itu sebenarnya, mungkin kalau orang-orang patriarki, apa sih patriarki? Laki-laki selalu menang dan lain sebagainya bla bla bla. Cuman kan kayak ya secara sederhananya patriarki itu kan adanya timpang tindih kedudukan antara laki-laki perempuan. Apakah patriarki itu hanya bagi laki-laki saja? Tidak juga. Ada juga yang perempuan itu, maksudnya ada peran dari perempuan yang dia memang biasa diperlakukan seperti itu kepada laki-laki. Jadi patriarki itu bisa tumbuh dan bagaimana ya, membudaya. Nah, si catcalling itu tadi kan kalau kita lihat dari beberapa kasus yang memang banyak pelakunya laki-laki dan perempuan sebagai korbannya. Nah, karena itu mereka menganggap bahwa emang perempuan itu layak dijadikan seperti itu karena perempuan itu adalah objek dari bagaimana mereka mengekspresikan yang tadi Kak Fajar sebutkan, kayak mencari perhatian dan lain sebagainya. Terus kayak sebenarnya kayak walaupun ya perempuan juga bisa kok sebagai pelaku catcalling, karena marak sekali ya Kak, kalau kita mau berangkat ke kampus tuh kayak mbak sering banget jadi korban ya. Mungkin kalau itu tidak ya walaupun saya juga sebagai pernah merasakan. Iya, pernah merasakan Kak, dan itu dari saya sendiri emang jadi gimana ya, jadi enggak secure. Padahal kan sebenarnya lingkungan sekolah itu adalah lingkungan yang membuat kita teredukasi dan nyaman. Tapi bagaimana kita nyaman kalau perlakuan dari teman-teman kita yang seharusnya melindungi kita malah melakukan hal yang seperti itu. Nah, Kak Fajar, menurut Kak Fajar, karena Kak Fajar juga mungkin bisa aja jadi pelaku dan korban. Walaupun ya semoga Kak Fajar bukan pelaku dari catcalling ya teman-teman. Menurut Kak Fajar, apa sih yang kita harus lakukan sebagai individu agar kayak terhindar dari catcalling itu kan? Iya. Yang pertama sebelum itu sebelum masuk pembahasannya aku mau nyinggung dulu nih pembahasan dari patriarki tadi. Itu benar sih, menurut aku juga untuk kesetaraan gender saat ini itu belum merata, karena dari segi hal yang kita lihat juga ya teman-teman, kita melihat dari lingkungan sekitar bahwasanya kesetaraan gender masih dikatakan belum terlalu merata, karena dari hal ini kedudukan laki-laki masih memang menjadi tinggi gitu, dan perempuan memang di bawah laki-laki. Tapi pada dasarnya dalam hukum agama Islam ya, kita mengetahui bahwasanya pemimpin adalah seorang laki-laki. Bukan berarti si perempuan ini bukan berarti untuk kita injak-injak gitu, tapi untuk kita pimpin, untuk kita ajak dan kita rangkul seperti itu. Nah, bahkan kebanyakan dari sekarang kedudukan dari antara gender perempuan, gender laki-laki itu masih diibaratkan tumpang tindih, kata Kak Umi tadi benar. Karena dari segi hal materialistik yang sekarang itu kan dilihatnya ya seperti itu, yang realistis aja seperti itu ya, karena kita mengetahui bahwasanya kehidupan ini ya butuh yang namanya kebutuhan hidup untuk berkelanjutan seperti itu. Nah, terus nanti untuk pertanyaannya mengenai cara kita sendiri sebagai individualisme untuk tidak terhindar dan juga tidak melakukan itu gitu ya. Jadi sebagai individualisme yang kita tahu apa dari pasal dan hukumnya, dan kita tahu juga nih untuk dari segi hal apa sih nanti yang didapat dari si korban dan juga pelaku. Nah, kita mengetahui dulu, kita mengedukasi diri kita sendiri juga ya teman-teman, bukan hanya kita memberikan komentar kepada orang lain, tapi kita lebih fokuskan kepada diri kita, apakah kita sebagai pelaku atau korban seperti itu. Nah, jika kita sebagai pelaku tentunya itu tidak baik ya menurut orang-orang. Pasti kita juga dianggap rendahan dan kita juga dianggap kampungan ya, karena kita mencari perhatian dengan hal-hal yang tidak etis seperti itu di hadapan umum gitu ya. Dan apalagi kita sekarang tuh banyak ya Kak, kita untuk mencari perhatian kita bisa lewat upgrade skill, upgrade diri, dan juga kita bisa nih membranding diri kita dengan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, kita sebagai korban pun cara mencegahnya ataupun agar tidak terjadi pada diri kita juga ya, baik itu
aku dan Kak Umi ini kan catcalling itu bisa menyeluruh ya teman-teman, tidak memandang gender tentunya seperti itu. Nah, gimana sih cara mencegahannya sebagai korban ataupun kita sebagai yang nantinya menerima itu ya? Kita jangan terlalu merespon apa yang orang itu katakan, apalagi teman-teman ketika orang asing menyapa itu pun sudah jangan terlalu berlebihan akan hal itu, cukup senyum dan sudah jangan terlalu ditanggapi seperti itu. Apabila teman-teman mendapatkan pelecehan yang mulai dari perilaku yang provokatif ataupun dari lisan yang sekiranya itu mengucapkan atau perkataan yang tidak senonoh, yang itu yang menyebabkan diri kita lebih tidak percaya diri dan tidak nyaman juga akan hal itu. Nah, maka dari itu cukup dengan kita tidak terlalu merespon dan juga tinggalkan secara cepat seperti dengan orang-orang yang terkait gitu. Ya, karena juga tujuan dari pelaku catcalling itu sebenarnya kayak dia berusaha menguasai mental si korban. Betul. Kalau misalnya orang yang di catcalling itu kan pasti merasa malu ya teman-teman, apalagi kalau kita jalan sendirian. Caranya kalau canggung jadi si betul korban. Sekali kayak merasa ini tujuannya apa sih? Dia manggil-manggil ini aku beneran cantik atau jadi kayak gila gitu di mata dia. Jadi kan kayak ini dicemooh atau dipuji gitu. Nah, tapi ini Kak, kebanyakan dari korban ini nggak sadar. Nah, betul sekali. Gini teman-teman, kadang si korban ini nggak sadar karena mereka menganggap si catcalling ini adalah sebuah pujian. Nah, kan sering nih ya wanita yang dipuji langsung melayang. Iya. Bau gitu nggak? Iya, normalnya manusia. Oke, nggak apa-apa. Tapi gini, kadang dari pujian itu bisa timbul catcalling loh teman-teman. Bahkan teman-teman harus menelaah lagi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan dari si pelaku ini seperti itu. Ketika teman-teman mendapatkan pujian, bukan berarti itu sebuah normalisasi buat diacukan sebagai pujian yang sebenarnya, tapi bahkan itu bisa menjadi catcalling. Gimana Kak Fajar dimaksud itu? Misalkan ya, Kak Umi lagi jalan, tiba-tiba ada si pelaku bilang, halo Umi, cantik banget hari ini. Bahkan jalan bareng yuk. Nah, ini tiba-tiba jalan bareng yuk. Jalan barengnya kemana dulu nih? Tiba-tiba nanti pas jalan sendirian ya. Kan ya jelas ya. Jadi itu tuh seumpamanya nanti bisa diajak kemana-mana seperti itu. Jadi kan mohon maaf dengan kategori murahan jadi jatuhnya seperti itu. Nah, itu kebanyakan dari yang penerima korbannya itu sebagai gender perempuan. Nah, ada lagi nih gender laki-lakinya. Nah, kalau laki-laki ini biasanya dikatakan seperti main fisik atau komentar yang bawa fisik seperti itu. Biasanya si pelaku, ada juga loh pelakunya itu bisa perempuan ke laki-laki atau laki-laki perempuan gitu. Nah, kebanyakan yang mungkin seperti dikatain fisik, ya terlalu hitam, kulitnya hitam banget gitu kan, bisa juga. Atau seperti kayak kok badannya terlalu gendut gitu, itu bisa. Ini menjadi daya sebagai pemacu mental jadi low atau down seperti itu. Makanya si korban ini mendapatkan kalau misalkan ya untuk korban itu lebih apa sih yang didapat dari korban catcalling itu ya, mentalnya down seperti itu. Pertama, mereka tidak merasa percaya diri teman-teman nantinya di publik, dan juga mereka merasa tidak nyaman akan di lingkungan yang ada seperti itu, dan mereka juga merasa tidak percaya diri akan dirinya. Jadi mereka merasa malu, minder, seperti itu gitu Kak. Nah, bagi teman-teman juga yang mungkin gimana sih caranya biar kita terhindar dari perilaku atau perlakuan catcalling dari seseorang. Nah, kita tuh sebagai pribadi yang mungkin kayak ya walaupun perempuan lah ya, seperti yang dijelaskan sama Kak Fajar tadi tentang kesetaraan gender, kita harus tegas kayak sama orang yang ingin, kan pasti orang yang ingin melakukan catcalling itu sudah bisa ditangkap gerak-geriknya dari kejauhan, itu pasti udah kayak membidik kita gitu, kayak wah ini udah mau jadi sasaran catcalling nih. Jadi kita harus tegas nih kalau misalnya halo cantik, mau kemana? Ingat nggak atau tahu nggak Kak Fajar ada tren yang di TikTok kayak halo cantik yang pakai rok gitu. Kita sebagai perempuan tuh harus tegas, ngapa? Kenapa? Emang ada apa? Ada perlu apa? Maksudnya kayak kita sebagai perempuan juga boleh kok menyuarakan itu. Kalau dia memang ada perlu kan, kenapa tidak gitu loh maksudnya. Bener. Nah itu juga sering. Nah itu kan
secara di sosial media pun itu ya termasuk ya. Iya. Jadi kayak suatu hal yang sekarang itu memang perlu diperhatikan, bukan hal biasa ya teman-teman. Mbak Umi dulu tahu nggak? Mungkin teman-teman yang tahun 2000-an lahir ya. Dulu kan di FTV itu kan banyak ya kayak tentang FTV anak sekolahan yang SMA dengan seragam SMA yang piwit gitu-gitu dengan siulan dan juga dengan kayak cantik mau kemana dengan kata-kata yang seperti itu. Jadi kan kayak itu tuh dulu masih tabu, pembahasan itu tidak terlalu tidak terlalu dibahas seperti itu. Nah, semakin kita mengenal zaman, semakin kita maju di era modernisasi sekarang, dan kita dan ilmunya juga dasarnya udah tahu nih, oh ternyata catcalling itu ternyata tidak baik ya, karena kita bisa dampaknya itu kepada si korban itu menimbulkan si ya mental health tadi gitu. Udah serius banget gitu dampaknya. Iya betul. Itu kebanyakan makanya sekarang bahwa ini hal-hal yang sekiranya itu sekarang yang itu mengalur pada catcalling, tapi itu seperti dinormalisasikan, padahal itu yang membahayakan. Iya, seperti kayak yang terjadi di masyarakat, bahkan mungkin di ranah keluarga juga mungkin ada. Iya. Walaupun kita mungkin tidak terlalu gimana ya, kayak di lingkungan masyarakat itu mungkin kadang ada yang tidak terlalu menghiraukan. Karena mungkin halah itu kan cuma bercanda doang, kayak halah itu kan ya cuma memuji doang. Tapi bagaimana cara kita sebenarnya kayak memberikan pemahaman kepada mereka yang berpikiran seperti itu kayak mungkin bisa dari mereka kayak berpikir sedikit sebelum mengucapkan halah ini cuman A, ini cuman B. Seharusnya kita harus menempatkan posisi kita bagaimana rasanya kalau kita ada di posisi sang korban dari catcalling tadi. Ya sebenarnya kayak penting ya kita memberikan pemahaman kepada teman-teman yang ada di luar sana kayak stop normalisasi catcalling. Karena dampaknya teman-teman nggak tahu, maksudnya kayak kita bisa aja nih, saya juga mungkin biasanya kalau mohon maaf ya Kak Fajar, kalau secara tidak sadar saya juga pernah catcalling ke Kak Fajar, mungkin kayak Kak Fajar kiu gitu ya. Kita emang niatnya bercanda ya Kak, kita nggak tahu Kak Fajar itu menerimanya seperti apa gitu loh. Maksudnya kita harus berhati-hati karena apa-apa sekarang kita harus berpikir terlebih dahulu. Karena sekarang penegakan hukum juga udah ditegakkan gitu. Dikit-dikit kan sekarang kalau ada kekerasan ataupun ada bentuk tindakan yang tidak baik kepada diri kita itu kan kita bisa lapor seperti itu. Nah, ya Kak Fajar, kayak sebenarnya cara kita untuk memberikan pemahaman kepada teman-teman semua tentang apa sih catcalling, terus bagaimana cara kita untuk stop normalisasi catcalling sebagai generasi muda. Mungkin kan kalau biasa yang bilang kayak itu kan cuma bercanda, itu dari orang tua, dari masyarakat yang sudah mungkin pemikirannya masih di bawah dari zaman dulu sampai sekarang. Kita gimana sih? Kita kan kayak anak kecil, nah kita juga terdampak catcalling dan itu memang mengganggu mental, bahkan mengganggu sampai dari ke fisik kita, kayak kita jadi nggak pede dan lain sebagainya. Cara kita menyampaikan gimana sih Kak Fajar? Oh ya, untuk cara mengedukasi kita antar sesama, antar sejawat seperti itu ya, itu bisa banget lewat kita dengan bertindak tegas ataupun kita yang tahu mengedukasi lah seperti itu. Contoh ya, dulu waktu kecil tentunya teman-teman kau nih pernah nggak dulu dicie-ciein Umi sama Akbar misalnya gitu? Iya pernah. Nah, terus jadi kan si Umi sama Akbarnya jadi kayak jauh-jauh jauh ya malahan. Nah itu sebenarnya udah itu tuh sudah kita rasakan waktu kecil gitu loh teman-teman, bahkan sampai sekarang tuh masih ada seperti hal yang melekat dengan diri kita, traumanya, terus kita juga ada rasa untuk tidak percaya dirinya, itu tadi yang dikatakan tadi untuk dampak-dampaknya lah ya. Nah, bagaimana cara kita untuk mengedukasi orang-orang seperti lingkungan kita, orang-orang terdekat kita? Tentunya kita dengan memberikan sosialisasi ataupun edukasi yang mana itu terkait catcalling, bahwasanya kita memberitahukan bahwasanya yang kamu katakan, misalkan Mbak Umi keluargaku ya, atau teman dekat nih, kamu bilang kayak Fajar, aku bilang
Mbak Umi mohon maaf ya, kayak gitu tuh sebenarnya nggak baik loh, karena itu merupakan catcalling. Kita tegur secara kita tegur dan kita berikan informasi terkait catcalling ini. Jadi jadi itu mungkin pemahamannya juga bisa terbuka teman-teman. Jadi jangan ragu, jangan khawatir ketika teman-teman mendapatkan perbuatan yang tidak mengenakan gitu teman-teman, ataupun respon teman-teman yang kurang baik dari si pelaku seperti itu. Karena dari kita juga butuh yang namanya untuk perlindungan. Ya perlindungan kita karena yang mengawali dari diri kita juga, kita harus bertindak tegas dan juga harus memberikan pengedukasian kepada si pelaku seperti itu. Iya, betul sekali Kak Fajar. Jadi kita sebagai generasi muda kayak harus berani speak up. Karena sekarang juga mungkin selagi yang kita ungkapkan itu adalah hal yang baik dan kita memiliki dasar dan pengetahuan, kenapa tidak gitu loh teman-teman. Kayak apalagi kayak misalnya kita kan Gen Z nih, generasi muda. Caranya mungkin sangat mudah sekali memberikan edukasi kepada teman-teman melalui media sosial seperti ini, media TikTok dan lain sebagainya. Seperti konten-konten yang cewek yang pakai rap lah, itu termasuk edukasi ya teman-teman. Kalau kita menelaah secara dalam, ternyata konten itu juga mengandung edukasi. Biar kita tuh berani menghadapi kayak sebagai atau bagaimanapun ujian catcalling yang ada di luar sana. Dan mungkin juga ini bisa tersampaikan kepada pelaku catcalling. Kalau Anda menonton video ini mungkin lain kali ya bisa dipikirkan lagi. Kalau memang tujuannya awalnya untuk menarik perhatian, benar kata Kak Fajar, kita bisa menarik perhatian lawan jenis atau bahkan maksudnya orang lain atau orang banyak dengan cara membranding diri kita ke hal yang positif. Tanpa kalian mencari perhatian mereka, pasti mereka juga akan menuju perhatiannya kepada kalian semuanya. Jadi satu kata untuk pelaku catcalling, berpikir sebelum bertindak. Tobat ya lo. Jadi terima kasih ya Kak Fajar. Iya, mungkin pembahasan yang singkat ini sedikit membuka pemikiran saya. Akhirnya saya juga mungkin setelah ini akan berani ya membalas para pelaku catcalling. Atau gimana kalau misalnya saya menjadi egois, jadi saya yang pelaku catcalling gimana? Jangan. Iya, nggak boleh ya. Kita mengedukasi tentunya. Oke. Jadi kalau kita sebagai teman-teman yang cewek, kita harus berani. Udah kata tegas, harus tegas. Jangan cewek juga jangan terlalu menjual dari apa yang dimiliki gitu. Marwahnya jadi turun nanti. Harus bertindak tegas kepada siapapun gitu. Jadi cewek itu harus galak. Nggak boleh kalau kita lemah lembut itu pasti jadi sasaran untuk catcalling gitu. Jadi kayak kita jadi perempuan yang maksudnya galak bukan galak nggak pada tempatnya juga, maksudnya kalau itu diperlukan galak di waktu yang dilakukan seperti tadi, kayak mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan di diri teman-teman gitu. Ya, itu tadi pembahasan kita di segmen Pokepo bersama saya Uni Fadila. Saya Fajar Produsen. Semoga sedikit banyaknya membawa manfaat bagi kita semua.